Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Gunawan Hasibuan, jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, NIM 0406202023. Jadi di sini saya akan membahas tentang hadis sanad. Pertama, klarifikasi hadis, definisi hadis serta jenis-jenisnya. Klarifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dapat dikelompokkan kepada dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Sementara di antara ulama hadis ada yang membagi menjadi tiga, yaitu mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Pada sesi ini penulis khusus membicarakan tentang hadis ahad. Kata ahad berarti satu. Khabar al-wahid adalah kabar yang diriwayatkan oleh satu orang. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, hadis ahad berarti huwa ma lam yajma'u surutul manawatir, hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Ajaz Al-Khatib yang membagi hadis berdasarkan jumlah perawinya kepada tiga, bahwa ia mengatakan definisi hadis ahad sebagai berikut: huwa ma rawahul wahidu awil isnani fa'taru mimma lam tatawaffu fihi suratul masyhuri au al-mutawatir. Artinya, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua atau lebih, selama tidak memenuhi syarat-syarat hadis masyhur atau hadis mutawatir. Jadi, dari definisi Ajaz Al-Khatib di atas dapat dipahami bahwa hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah yang terdapat pada hadis mutawatir ataupun hadis masyhur. Di dalam pembahasan berikut, yang menjadi pedoman penulis adalah definisi yang dikemukakan oleh jumhur ulama hadis yang mengelompokkan hadis masyhur ke dalam kelompok hadis ahad. Adapun jenis-jenis hadis ahad terbagi kepada tiga macam, yaitu masyhur, ajiz, dan gharib. Mari kita kupas yang pertama, yaitu hadis masyhur. Secara bahasa, kata masyhur adalah isim maf'ul dari kata syahara, yang berarti al-juhur, yaitu nyata. Sedangkan pengertian hadis masyhur menurut istilah ilmu hadis yaitu ma rawahu salasatun fi kulli tabaqatun ma lam yabligu haddatsul mutawatir. Jadi artinya, hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanad selama tidak sampai kepada tingkat mutawatir. Seorang ahli berpendapat juga menurut Ibnu Hajar, hadis masyhur adalah al-masyhur ma lahu tariqu mahsuratun bi'atharhi minasnaini walam yabligu haddil mutawatir. Masyhur adalah hadis yang memiliki yang terbatas, yaitu lebih dari dua namun tak sampai ke derajat yang mutawatir. Di samping itu juga adalah istilah lain yang sering disamakan dengan masyhur, yaitu al-mustafid, di mana al-mustafid secara bahasa adalah isim fa'il dari kata istifadah, berasal dari kata fada yang berarti melimpah. Para ulama hadis berbeda pendapat dalam memberikan definisi al-mustafid kepada tiga antara lain. Yang pertama, makna al-mustafid sama pengertiannya muradif dengan masyhur. Yang kedua, lebih khusus pengertiannya dari masyhur, karena pada mustafid disyaratkan kedua sisi sanadnya harus sama, sedangkan pada masyhur tidak disyaratkan demikian. Yang ketiga, makna mustafid lebih luas dari masyhur, yaitu kebalikan pengertian nomor dua di atas. Hukum hadis masyhur tidak ada hubungannya dengan sahih atau tidaknya suatu hadis, karena di antara hadis masyhur terdapat hadis yang mempunyai satu sahih, hasan, atau dhaif.
dan bahkan ada yang maudhu. Akan tetapi apabila suatu hadis masyhur tersebut berstatus sahih, maka hadis masyhur tersebut hukumnya lebih kuat daripada hadis ajis dan gharib. Selain hadis masyhur yang dikenal secara khusus di kalangan ulama hadis, sebagaimana yang telah dikemukakan definisinya di atas dan disebut dengan al-masyhur al-istilahi, juga terdapat hadis masyhur yang dikenal di kalangan ulama lain selain ulama hadis dan di kalangan ulama secara umum. Hadis masyhur dalam bentuk yang terakhir ini disebut dengan al-masyhur ghair istilahi, yang mencakup hadis-hadis yang sanadnya terdiri dari satu orang perawi atau lebih pada setiap tingkatannya, atau bahkan yang tidak mempunyai sanad sama sekali pun. Dengan demikian hadis masyhur dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu yang pertama hadis masyhur di kalangan ahli hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih. Yang kedua, hadis masyhur di kalangan fuqaha, seperti hadis abghadul halala ilallahi tolak, perbuatan halal yang dibenci Allah adalah tolak. Yang kedua, hadis masyhur di kalangan ulama fikih, contohnya rafa'an ummatil khoto'i wan nisyani wa mastaqruhu alaihi, rawahu Ibnu Majah. Diangkatkan dosa hukuman dari umatku karena tersalah, tidak disengaja, lupa dan perbuatan yang di kalangan tersebut karena terpaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi yang keempat yaitu hadis masyhur di kalangan ulama hadis, fuqaha, ulama usul fikih dan kalangan ulama awam. Yang kelima, hadis masyhur di kalangan ahli nahu, seperti Naimul abadis sahibu, sebaik-baik hamba adalah suaib. Yang keenam, hadis masyhur di kalangan awam, seperti al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu adalah perbuatan dari syaitan. Hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Jadi yang kedua itu dalam pembahasan yaitu hadis ajis, yang dimana menurut arti ajis menurut bahasa adalah sifah musyabbahat dari kata azza ya'izzu, yang berarti qalla dan nadara, yaitu sedikit dan jarang, atau berasal dari kata azza ya'uzzu yang berarti qawiyah dan istidda, yaitu kuat dan sangat. Menurut istilah ulama hadis, ajis berarti alla yuqbalu dawatuhu anisnaini fi jami' tabaqatis sanad, yang artinya bahwa tidak kurang perawinya dari 2 orang pada seluruh tingkatan sanad. Begitulah definisi ajis yang saya terterakan. Definisi di atas menjelaskan bahwa hadis ajis adalah hadis yang perawinya tidak boleh kurang dari 2 orang pada setiap tingkatan sanadnya. Namun boleh lebih dari 2 orang, seperti 3 atau lebih, dengan syarat bahwa salah satu tingkatan sanad harus ada yang perawinya terdiri atas 2 orang. Hal ini adalah untuk membedakan dari hadis masyhur. Contoh hadis ajis adalah Marwahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabbu ilaihi minal waldahu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang kamu sehingga aku lebih dicintai dari orang tua dan anak-anaknya. Jadi hadis di atas diriwayatkan dari Abu Hurairah dan juga Anas, dan dari Anas oleh Qatadah dan Abdul Al-Aziz ibnu Syuhaib, dan diriwayatkan dari Qatadah oleh Syuaibah dan Sa'ad, dan diriwayatkan dari Al-Abdu Al-Aziz oleh Ismail ibnu Aliyah dan Abdul Waris, dan diriwayatkan dari masing-masingnya oleh sekelompok banyak perawi.
Masuk kita yang ketiga yaitu hadis gharib. Menurut bahasa kata gharib adalah sifat musyabbahat yang berarti munfarid atau al-ba'id. An qaribih yaitu yang menyendiri atau jauh dari kerabatnya. Gharib menurut ulama hadis yaitu huwa ma yanfaridu biriwayatihi rawa wahidan, yaitu hadis yang menyendiri seorang perawi dan perawinya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa setiap hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, bahwa pada setiap tingkatan sanad atau pada sebagian tingkatan sanad dan bahkan mungkin hanya pada suatu tingkatan sanad, maka hadis tersebut dinamakan hadis gharib menurut ulama hadis. Hadis gharib terbagi dua, yaitu hadis gharib mutlak dan hadis gharib nasbi. Masuk kita yang pertama, pembagian dari hadis gharib. Hadis gharib mutlak yaitu mayan faridu bi riwayatihi syakhsun wahidun fi asli sanadihi. Hadis yang menyendiri seorang periwayat dan periwayatannya pada asal sanad. Contoh hadis gharib mutlak mengenai niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung pada niat. Hadis niat tersebut hanya diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab sendiri di tingkatan sahabat. Masuk kita pembagian hadis gharib yang kedua yaitu hadis gharib nisbi. Adalah ta'rifnya huwa ma kanat al-gharibatu fi isnaini aw sanadihim. Hadis yang terjadi, yang artinya hadis yang terjadi gharib di pertengahan sanadnya. Hadis gharib nisbi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh dari seorang perawi pada asal sanad atau perawi pada tingkatan sahabat, namun di pertengahan sanadnya terdapat tingkatan yang perawinya hanya sendiri atau satu orang. Contoh kita buat hadis gharib yaitu marwahu malaka an-Zahri an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dahula Makkah wa ala ra'sihil ma'fir. Yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Al-Juhri dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dan di atas kepalanya terdapat al-ma'firah, alat penutup kepala. Jadi itulah sedemikian contoh hadis gharib. C. Pendapat para imam mazhab tentang beramal dengan khabar wahid dan qiyas menurut kitab Asr al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Usuliyah. Perbedaan khabar wahid dan qiyas kerap terjadi pada beberapa segi. Apabila hal tersebut terjadi maka timbul pertanyaan, apakah didahulukan khabar atau qiyas atau sebaliknya? Begitulah timbul pertanyaan. Jadi para ulama usul, ahli usul memandang beberapa perbedaan antara kedua istilah itu dari sudut pandangan mereka. Itu timbul dan juga dapat dilihat dari sudut susunannya. Semestinya kita harus mengetahui topik atau sasaran dari sudut perbedaan tersebut. Jadi menurut para pakar ulama usul memiliki persepsi dan pendapat mengenai penjelasan perbedaan dan permasalahan dalam hadis ahad dan qiyas, di mana penjelasan tersebut bersifat umum tidak terkait. Abu Husain Al-Bisri berkomentar pada perbincangan tentang hal itu, di mana sesungguhnya qiyas dapat menerangkan khabar wahid apabila illat atau dalil qiyas itu berupa nas qat'i, sedangkan hadis ahad berupa nas yang danni. Melihat kondisi demikian maka wajib beramal dengan qiyas tanpa adanya perbedaan sama sekali, sebab nas yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu dalil hukum, maka hadis had menjadi lemah kedudukannya, sebab nas yang dijadikan dasar hukum merupakan dalil yang danni. Jika seandainya ini menjadi barometer dalam penentuan hukum secara benar, maka yang diakui adalah qiyas merupakan dasar pertama. Ini disebabkan dalil yang dipergunakan adalah
dalil yang bersifat hukum secara jelas dan akurat tanpa ada faktor lainnya. Jadi kesimpulan yang saya jelaskan adalah yang pertama, hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah yang terdapat pada hadis mutawatir ataupun hadis masyhur menurut Aziz Al-Khatib, sedangkan jumhur ulama hadis mengelompokkan hadis masyhur ahad kepada hadis masyhur ahad. Di kalangan ulama Hanafiyah, hadis ahad yang kedua masuk kita kesimpulan, yaitu di kalangan ulama Hanafiyah hadis ahad hukumnya adalah zonni, yaitu mendekati yakin sehingga wajib beramal dengannya. Akan tetapi karena kedudukannya yang tidak sampai kepada derajat mutawatir, maka tidaklah dihukumkan kafir bagi orang yang menolaknya atau tidak beramal dengannya. Masuk kita kesimpulan yang ketiga, yaitu menyangkut hal-hal yang bersifat umum. Imam Asy-Syafi'i dan para ulama usul berpendapat bahwa boleh beramal selama sanadnya sahih. Cukup sekian penjelasan saya tentang hadis sanad. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.